Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Malik dengan NIM belakang 007. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 studi hadis, yaitu kaidah kesahihan hadis. Yang pertama itu ada kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad. Kritik sanad berfokus pada keaslian riwayatnya, yaitu ketersambungan sanad. Sanad itu harus bersambung, tidak ada perawi yang hilang atau tidak pernah bertemu dengan gurunya. Jadi perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis yang sudah bertemu dengan gurunya. Jadi kalau perawi ini belum bertemu dengan gurunya, maka hadis tersebut bukan hadis yang sahih atau disebut hadis yang masih lemah, hadis yang lemah. Yang kedua, keadilan perawi. Perawi harus memiliki akhlak yang baik, muslim, baik, balik, tidak fasik, dan tidak pelaku dosa besar. Yang ketiga, ketebitan perawi. Perawi harus kuat hafalannya atau catatannya terjaga, tidak pelupa. Yang keempat, terbebas dari syuzuz, tidak janggal. Sanad tidak boleh bertentangan dengan sanad lain yang lebih kuat. Dan yang terakhir, terbebas dari ilah, cacat yang tersembunyi. Tidak ada kesalahan tersembunyi dalam sanad, misalnya salah sebut perawi atau penyambungan yang salah dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada kaidah validitas, kritik matan. Kritik matan menguji kebenaran isi hadis, apakah teksnya sesuai dengan syariat, akal, dan fakta historis atau tidak. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Matan itu harus sesuai dengan prinsip dan nas Al-Quran yang muhkam, jelas. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis sahih lain. Jadi tidak boleh kontradiktif dengan riwayat yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat. Isi hadis tidak boleh mengandung sesuatu yang mustahil secara logis. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Alkitab Al-Baghdadi. Ini itu sudah dijelaskan secara panjang lebar di kitab tersebut oleh imam tersebut. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan fakta ilmiah yang pasti. Hadis tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan realitas ilmiah yang qat'i atau pasti, bukan teori yang berubah. Yang kelima, tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Misalnya, keadilan tidak membahayakan, tidak menghalalkan yang haram secara jelas, dan lain-lain. Yang keenam, tidak mengandung kejanggalan bahasa atau kesalahan struktur. Bahasa hadis harus sesuai dengan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara, kaidah bahasa Arab, gaya retorika Arab pada era Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tidak mengandung makna yang rancu atau menyimpang. Jika makna matan sangat ganjil, berlebihan, atau bertentangan dengan tujuan syariat, maka matan dianggap bermasalah. Jadi perbedaan singkatnya, kritik sanad dan kritik matan itu terkait perawi dan jalur riwayatnya. Menilai perawi dan jalur riwayat, menilai isi hadis, fokus pada otentisitas, fokus pada kebenaran makna. Syaratnya harus adil, dhabit, sanad tersambung, tidak bertentangan dengan Al-Quran, akal, fakta, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan terkait bab 7 di studi hadis ini, yaitu kaidah kesahihan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.